Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar juga penonton RRI Net dan RRI Pro 4 dimanapun berada. Kembali lagi di kesempatan kali ini kita berjumpa dalam obrolan budaya, dan tentunya saya Wanda Sona Alham menemani Anda dan sobat budaya di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang soal seni. Jadi ngobrol soal seni. Seni yang satu ini mungkin kurang familiar di mata semua orang. Karena yang mayoritas yang kita ketahui seni pertunjukan ada seni tari, seni musik, teater yang selalu mencuat di atas panggung dan ditonton oleh banyak orang. Namun seni yang satu ini saya rasa agak sedikit langka, terlebih lagi di Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk itu juga kami angkat dalam obrolan budaya ini dengan judul Seni Kriya Babel. Tekria masih ada. Jadi tekria ini saya jelaskan dulu, sobat budaya. Tekria ini kalau di Indonesia kan itu artinya kurang lebih iya, beruntung lah, beruntung masih ada gitu. Untung masih ada gitu ya. Dan memang pas sekali, untung masih ada. Narasumber saya hari ini yang akan menemani kita di sepanjang dialog ini. Yang pertama ada, saya sapa dulu nih, seorang seniman kriya khususnya, dan juga beliau ini adalah anggota bidang seni rupa dan kriya Dewan Kesenian Bangka. Sekaligus juga beliau ini sebagai guru juga di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka. Saya sapa dulu, yang pertama saya panggil Mas deh ya. Ya, Mas Untung Sugeng Riyadi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Bang, ya? Kabarnya. Saya dari tadi melirik baju Anda itu, wah luar biasa ini. Sepertinya RRI itu ada di hati Anda begitu ya. Alhamdulillah, selalu Bang. Karena memang selalu mengudara, Bang. Oke. Nanti kita bahas soal bajunya juga begitu ya. Dan yang kedua ada Ananda Muhammad David. Ini siswa kelas 1 MIPA 1 SMA Negeri Pemali ya, SMA Negeri 1 Pemali. Iya, SMA Negeri 1 Pemali kelas 12. Kelas 12. Kelas 3 ya. SMA. Kelas 3, kelas 12. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, sobat budaya, saya langsung ini ke empunya. Ini juga kita lihat berserakan, enggak berserakan. Di sini ada batik seperti itu, dan juga ada beberapa kerajinan seperti yang kita lihat. Dan ini sobat budaya dimanapun berada, semua adalah karya-karya Mas Untung dan siswanya begitu, dan anak-anak didiknya begitu. Nah, saya ingin tahu dulu nih, berkaitan dengan tadi, Untung masih ada, tekria masih ada begitu ya. Saya ke Mas Untung dulu nih, mudah-mudahan beruntung jawaban saya. Mas Untung, kalau kita bicara kriya, seni kriya di Bangka Belitung sendiri khususnya, sejauh ini sejak Mas Untung bergelut di bidang seni kriya ini, bagaimana Mas Untung melihatnya kalau di Bangka Belitung sendiri? Silakan. Terima kasih Bang. Sebenarnya agak bisa dikatakan agak miris Bang, karena memang saya mungkin agak flashback sebentar ya Bang. Dari asalnya dari kota seni, pelajar seni dan budaya, tepatnya dari Jogja, yang di sana mungkin tiap hari saya keluar rumah aja sudah berserakan karya kerajinan yang di situ mungkin dipajang di lapak-lapak pinggir jalan, ataupun bahkan ada toko seninya, ataupun daerah khusus pengkerajinnya, semuanya lengkap Bang. Nah, cuman karena saya terlahir untuk sebagai pendidik dan saya harus hijrah ke Bangka ini ya,
pada dasarnya saya harus berusaha Bang, berusaha Oke. supaya mereka paham bahwa seni ini untuk kriya, tepatnya ini kerajinan ini bagian dari juga untuk bisa untuk bertahan hidup. Nah, ceritanya seperti itu Bang. Beruntung juga sebenarnya saya bergabung di Dewan Kesenian Bangka ya, yang tepatnya mungkin ada Abang juga di situ. Jadi ada wadah saya untuk mengenalkan. Sebenarnya saya pengen sekali Bang ada wadah misalnya, lulus ini tidak harus zaman sekarang harus kuliah dan sebagainya, bahkan misalnya jadi pengusaha pun bisa sukses dari sebuah berkriya tadi. Sebenarnya kriya itu pada dasarnya artinya kerajinan Bang. Jadi lebih tepatnya mungkin kriya hasta, jadi kerajinan tangan dan sebagainya. Nah di situ Bang, kalau di Jogja itu sudah biasa. Karena apa Bang? Karena di sana memang mungkin ya tuntutan daerah kota kecil dengan penduduk yang banyak, kemudian bisa dikatakan S2 di sana mungkin banyak Bang, mohon maaf mungkin ya hanya tidak kepake ijazahnya. Akhirnya apa? Mereka yang bertahan hidup ini dari sebuah kreasi seninya atau yang mungkin yang uniknya lah. Jadi dengan bentuk membuat karya-karya yang mungkin bahkan turis ataupun wisata asing itu luar biasa untuk menikmatinya. Itu salah satunya yang membuat saya pengen minimal lah Bang untuk barometernya saya pengen melihat ke sana dan saya pengen menerapkan di sini. Nah, tantangannya mungkin kalau tantangannya yang berat itu adalah gimana tuh? Tadi kan disebutkan bahwa kalau di Jogja itu banyak berserakan, saingan juga mungkin banyak ya. Udah pernah belum Mas Untung menserakan gitu di pinggir jalan di mana, depan Masjid Agung kita atau di mana? Udah pernah belum mencoba? Permasalahannya memang di situ Bang, karena memang basic saya dari guru, otomatis saya harus terikat dengan sebuah kerjaan juga, jadi berangkat pagi, pulang sore, kemudian mungkin hanya punya waktu di hari Minggu dan tidak punyanya tempat untuk melapakkan tadi Bang. Jadi mungkin nanti saya berharap juga untuk Dewan Kesenian Bangka yang saya naungi ini ada kawan-kawan yang bisa untuk membuat ya minimal mengenalkan pajangan itu Bang. Mungkin salah satunya memang Anda dari Senin sampai Sabtu itu sibuk ya? Sebenarnya bukan sibuk Bang, tapi karena tuntutan kerja pulangnya gitu jam 4. Ya, tuntutan jam 4 kerja sore. pulang jam 4, tapi Anda bisa menghasilkan karya ini luar biasa loh. Alhamdulillah. Nah, untuk menghasilkan karya ini tentu juga Anda menerapkannya juga ke sanggar Anda lah atau atau ke sekolah begitu. Nah, ini kalau kita bicara pembinaan ke generasi muda seperti apa? Minat mereka terus juga antusiasme mereka itu seperti apa sih? Ya, makasih Bang. Yang jelas kayak ini Bang, karena saya lingkupnya hanya di sekolah, mungkin saya ya tugas prioritas utamanya ke anak dulu, jadi belum ke masyarakat ataupun khalayak ramai ya. Jadi saya punya bengkel di sana Bang, itu tepatnya bengkel seni itu untuk berkarya seni. Nah, di situ ada eskulnya juga Bang, ada seruker, seni rupa kerajinan, ada luposmik, lukis, poster komik, dan ada juga saya menaungi sebenarnya juga studio musik ada Bang. Jadi memang saya menikmati yang berbau seni memang agak lumayan lengkap karena memang semuanya pada dasarnya dari suka dulu Bang, bukan bisa tapi suka akhirnya lama-lama bisa. Jadi pertanyaan Abang tadi lebih tepatnya saya mendidik mereka untuk yang berketerampilan itu di sekolah, dan di situ ada bukan sanggar ya, tepatnya itu adalah kayak ruang keterampilan. Nah, kami nyebutnya itu bengkel seni Semansali atau dapur pacu bengkel seni, kadang macam-macam lah. Yang jelas ada kami punya di situ. Banyak Anda menemukan bakat-bakat seperti itu? Alhamdulillah. Sebenarnya mereka untuk khusus anak muda Bangka nih ya Bang, mungkin karena memang mereka belum ada pengarahan ya Bang. Tapi kalau mereka kemudian diarahkan, kemudian dikasih tahu, kemudian ada contoh-contoh real yang atau contoh nyata yang sukses dari itu, mereka luar biasa Bang. Mau lukis, mau kerajinan tangan, luar biasa Bang. Saya akan buktikan omongan Anda dengan yang hadir di tengah kita. Tapi nanti dulu, tahan dulu. Kita break dulu Sobat Budaya. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya bersama RRI Net dan RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oh ombak bawelah ke tengah laut, oh angin tuntunlah kami nergalau, beri kami ikan tenggiri padi, oh atau pulau jangan bergolak, kami cucuk laut numpang makan,
siap sekaber langan kita, jangan dicela kami orang laut. Oh ombak bawe ku pulang, maka saya beri tu hormat, hormatku ke laut, hormatku ke laut, hormatku ke laut. Cam-cam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Cam-cam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, bersatu padu bangun negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah Melayu. Elok negeri berpasir putih, terkenal indah sampai negeri jauh. Jage adat budaya ke marwah, supaya selalu jadi negeri bertuah. Terhampar hijau kebun sahangan, bumi timah mempesona, tradisi ganggong sepintu sedulang Bangka Belitung. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, bersatu padu bangun negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah Melayu. Terhampar hijau kebun sahangan, bumi timah mempesona, tradisi nganggong sepintu sedulang Bangka Belitung. Bangun bersama kampung halaman, Negeri serumpun sebalai, negeri indah anugerah yang kuasa Bangka Belitung. Cam-cam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Cam-cam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Cam-cam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah Bangun Melayu. bersama kampung halaman, negeri serumpun sebalai, negeri indah anugerah yang kuasa Bangka Belitung. Bangka
Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Baik, Sobat Budaya, pemirsa RRI Net dimanapun berada, kembali lagi kita di obrolan budaya bersama saya Wanda Sonal masih menemani Anda. Dan tadi saya sudah janjikan untuk Anda semua Sobat Budaya dimanapun berada saat ini, kita akan buktikan bersama omongan dari Mas Untung nih. Apakah dia beruntung? Oke, saya sudah bersama juga Ananda Muhammad David. Ini siswa kelas 1 MIPA SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka. Ya, ini saya panggil David ya. Ya, boleh. Oke. David, apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Untung ini? Bapak apa manggilnya apa? Pak Untung Pak biasanya. Untung ya. Oke. Pantesan Anda beruntung terus nih. Gimana? Oke. Coba. Jadi Bang, kalau di sekolah tuh kan kami punya namanya bengkel seni. Nah itu jadi fungsinya sebagai ruang keterampilan, tempat siswa berkarya. Apapun karyanya, disitulah tempat produksinya. Nah jadi Pak Untung nih adalah yang megang bengkel seni tersebut. Nah di bengkel seni itu mulai dari seni musik, seni kriya, seni lukis, Ya. yang 2 dimensi, 3 dimensi juga ada di bengkel seni. Jadi untuk penyaluran siswanya bisa bekerja di sana itu semuanya dilihat dari, biasanya Pak Untung itu ada ngasih tugas berupa tugas praktek gitu Pak. Nah jadi setiap siswa itu nanti kan disuruh untuk bikin tugas praktek, misalnya membuat seperti yang di depan ini. Ya. Nah kalau itu dibuat, Ini David yang buat? bukan, ini Bukan teman. ya? Oke. Teman yang bikin. Nah, jadi kalau misalnya menurut Pak Untung itu ada bakat nilai-nilai seninya, itu bisa nanti ditarik dari Pak Untung untuk dibimbing lagi biar jadi bisa mencetak prestasi. Bukan dilihat kalau ada untungnya gitu, bukan? Ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi ya sejauh ini kan David merupakan salah satu siswa yang ada di bengkel seni Iya. yang jadi anggota David itu di Luposmiknya, lukis, poster dan komik. Oh. Nah, yang di sini ini serukar, seni rupa kerajinan. Kerajinan. Nah, karena kita bicara kriya ya sekarang ya, kita kerucutkan ke kriya. Kalau David sendiri kriya, di seni kriya ini apa yang David mungkin bisa buat begitu? Oke, kalau di kriya sendiri, kalau misalnya itu untuk lomba kan, kalau untuk lomba itu biasanya satu orang untuk menyelesaikan satu tugas itu sampai selesai, sampai nanti dikumpulkan. Tapi biasanya kalau di kerajinan ini, David itu di bagian desainnya dulu, bagian desain awal, mock up awalnya. Desainnya, jadi ya. untuk pekerjaan selanjutnya nanti teman-teman David yang melanjutkan. Misalnya contoh kayak desain nih, jadi di layout dulu, nanti kalau kata Pak Untung oke cetak, oke buat. Oke, gitu ya. Saya dapat bocoran juga tadi pernah ikut lomba juga, beberapa lomba. Ya, yang khususnya seni kriya apa aja tuh? Kalau untuk seni kriya belum ada sih, tapi David mau coba. David itu lebih ke yang kata ke desainnya, ke lukis, poster dan komik. Nah, David lebih ke poster. Oh, lebih ke poster ya. Ya. Oh, begitu. Sip. Ya. Saya akan tanya nih, yang ada di depan saya ini nambun sekali, banyak sekali. Bahasa Bangkanya nambun ya, pemirsa RRI Net. Ini apa, dari tadi gantungan kunci atau apa ini? Soalnya saya lihat ada ininya tadi itu. Iya, ini memang cocok ini untuk, kalau bagi orang yang pelupa ya, untuk gantungan kunci ini cocok ini, biar ingat terus ini. Kalau gantungannya sebesar ini. Ini saya mau tanya, ini apa ini sebenarnya? Ini Mas Untung, bisa disampaikan, bisa dijelaskan. Baik Bang, terima kasih. Sebenarnya ada yang lebih besar Bang, cuman mungkin anak ini tadi yang bawa memang kecil ya. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya
telenan ya, hasil telenan yang biasa untuk motong-motong daging dan sebagainya. Cuman kenapa sih ini bentuknya kayak ini, kemudian apa sih ini namanya? Ini sebenarnya adalah batik painting, cuman medianya bukan di kain. Nah selama ini Bang, batik itu orang selalu berpikir bahwa batik hanya bisa di kain, padahal banyak Bang, di kayu ini contohnya, di mobil ada, bahkan mungkin pesawat pun ada batik air. bukan iklan nih. Tapi ya minimal itu Bang, memang tujuan utama bahwa batik itu tidak hanya di kain. Nah ini buktinya sebenarnya ada yang lebih besar Bang. Kemarin saya pamerkan juga di RRI juga waktu itu ada yang besar karena tadi buru-buru dan mungkin kendaraan hanya memuat yang kecil-kecil, jadi saya bawa hanya seadanya. Ini sebenarnya juga mengenalkan motif-motif daerah juga Bang. Yang berbau seperti ini Bang, ada mungkin khas Bangkanya, ini kan ada sahang ya Bang, makanya motifnya juga nggak asal-asalan juga. Cuman sayang ini kurang terlalu jelas karena mungkin faktor karena lama juga ya Bang, seperti itu. Jadi biasanya di sini ya di kain ya. Bang. Berarti ini juga hasil karya Mas Untung juga kan? Ini bisa dijelaskan apa yang ingin disampaikan di batik printing ini dengan motifnya? Silakan. Baik, terima kasih Bang. Sebenarnya Bang, batik ini mungkin banyak yang tidak paham Bang, karena memang kemarin sering saya menjuri baik itu lomba FLS 2N SD, SMP, SMK. Nah, mereka mencanting Bang atau membuat ornamen yang biasa dari lilin dengan cantingnya itu Bang, atau malam biasa disebut. Itu sudah dikatakan batik. Pada dasarnya itu salah Bang. Jadi batik itu adalah belum seperti itu. Batik itu adalah proses dari tutup sampai celupnya, bahkan nanti sampai dengan pelorotan. Tapi kalau hanya baru membuat canting itu baru disebut ornamen motif batik, belum membatiknya. Jadi kalau di sini ini perkenalkan juga nih Bang. Ini sebenarnya jenisnya batik baru Bang. Ini dikatakan batik painting. Jadi melukis dengan batik. Kalau biasanya Bang, biasa mereka yang dijual di mungkin yang biasa kita kenal dengan warisan budaya itu batik tulis. Jadi bedanya batik tulis adalah jadi yang semua di batik, di canting misalnya beda warna ya harus dicelup di warna gonta-ganti terus. Misalnya warnanya 10 ya berarti proses pencelupannya warna sampai 10 kali. Nah, kalau ini lebih singkat Bang, karena apa? Mereka cukup membatiknya, mewarnanya dengan kuas, benar-benar sama kuas, ya? Mencanting. Jadi tidak perlu dicelupkan. Ya? Nah, itu lebih cepatnya, lebih efektifnya seperti itu. Jadi ini sebutannya adalah batik painting, bukan batik tulis yang seperti biasa dijual. Tapi hasilnya sama Bang, dia tembus depan belakang sama. Ini itu ada tudung saji juga kalau saya nggak salah ya. Ini benar Bang. Ini motif-motifnya memang pengen apa ya Bang ya, mengenalkan ragam-ragam daerah, motif-motif baik itu dari hasil ada alamnya Bang, maksudnya seperti pepohonan atau naturalnya ya, nature-nya atau alam, kemudian ada yang hasil laut, kemudian ada juga bahkan timahnya Bang. Sebenarnya ada timah yang bentuknya dicocol-cocol kecil itu semua dia ada juga, termasuk batangan-batangan timah Bang. Seperti mentilin juga ada Bang. Mentilin juga ada ya? Binatangnya ada. Oh itu teman saya itu. Kalau yang bentuk seperti ini nih Mas Untung ya, bentuk yang seperti ini ada juga yang unik nih. Nah ini bisa diperkenalkan juga, mohon maaf. Nah ini dia, ini sobat budaya di seluruh tanah air, pemirsa RRI Night, ini namanya Kerito Surong. Ini kendaraan khas Bangka Belitung tempo dulu. Jadi orangnya duduk di sini, yang dorong Mas Untung. Jadi saya duduk di sini, yang dorong Mas Untung. Dan hingga saat ini masih diperlombakan. Baru-baru ini diperlombakan lomba balap Kerito Surong. Jadi ini memang khas dari Bangka Belitung. Mas Untung, kalau yang sifatnya seperti ini apa saja yang mungkin dibuat selain khas kendaraan tradisional Bangka Belitung Kerito Surong ini? Ada lagi nggak bentuk yang lainnya? Baik, sebenarnya banyak Bang di bengkel seni sana atau dapur pacu bengkel seni, ruang kendali saya itu mereka seperti yang dijelaskan siswa tadi, makanya saya
sebenarnya mungkin dikatakan apapun ada Bang. Jadi di sana tuh SMA rasa SMK. Oh. Bahkan ngelas ada Gitu Bang. ya. Jadi ngelas ada, yang berbau dengan mesin pun ada. Cuman memang mereka saya bagi Bang. Nah, nanti kita ke ranah yang Abang tanyakan. Ada Luposmik itu Bang, mereka lebih cenderung ke sebuah visual 2 dimensinya, lukis yang seni rupa ya, poster sama komik tadi. Kemudian ada seruker. Nah, ini masuk ke seruker Bang, seni rupa dengan kerajinannya. Jadi visual kerajinan. Nah, untuk yang jenis ini tadi Bang Abang tanyakan Krito ini Surong, memang kami ya minimal harus salah satunya adalah mempertahankan bentuk-bentuk budaya yang memang harus dikenal bahwa bentuknya simpel tapi makna simbolisnya atau mungkin historinya luar biasa ya. Jadi Abang tadi bilang bahkan sering dilombakan dan di Bangka Selatan mungkin lebih intens ya. Kita juga kemarin belum lama 17-an Agustusan pun banyak. Nah, yang seperti inilah Bang lebih cenderung dikatakan kriya kerajinan tangan yang pada dasarnya di Bangka ini susah sekali untuk mengembangkannya. Kalau mungkin seperti lukis atau melukis itu sayang sekali saya tidak bawa ada pesanan lukisan juga tadi, cuman memang belum jadi ya. Nah, itu mungkin masih mampu ditangkap siswa. Tapi kalau bentuk seperti ini, mohon maaf Bang, anak-anak kita ini kan mungkin kedoktrin atau kena racun, mereka ndak kawanyusa tadi Bang. Jadi yang berbau seperti ini mereka kurang meminatinya. Padahal kalau memang mereka bisa benar-benar menikmati kan bahan melimpah Bang. Bahan untuk pembuatannya ini barangnya berserakan di hutan mungkin ada, bisa dikembangkan seperti itu. Mas Untung, tadi kan disebutkan agak sulit nih Bang meracuni tanda kutip anak muda ya untuk mereka tertarik dengan kriya ini. Kita ingat kalau di Jawa itu dari kita bicara pohon kelapa dari akar sampai ke ujung daun tuh semua berfungsi, sampai buah batoknya pun berfungsi. Nah itu apa upaya Mas Untung selaku pelaku seni juga di Dewan Kesenian mungkin ya untuk sebagai pendidik juga untuk bagaimana mereka ini mencintai si adik kita ini David bisa mencintai ini. Nanti saya tanya juga David, ini kok bisa David nggak mencintai ini ya? Gitu. Ya, gimana coba Mas Untung? Iya, jadi memang seperti pertama kita bahas tadi agak susah. Cuman mau nggak mau memang itu tugas saya karena saya dididik dan punya sarjana itu untuk mengelola itu ya Bang. Nah, salah satunya kami dengan bentuk ikut pameran Bang. Kami ikut pameran seperti kemarin yang terakhir mungkin di RRI ada, kemudian kemarin nebeng sama kawan di SMK Bang. Jadi di situ ada gebiar yang kemarin tuh gebiar karya di LPMP Babel dan sebagainya. Nah, yang paling mudah untuk meracuni untuk konteks artian yang positif itu adalah dengan sebuah prestasi bukti nyata bahwa kami ini tiap tahun menjadi alhamdulillah juara umum. Kalau SMA itu Bang atau sekolah itu puncaknya di seni itu ada FLS 2N, jadi Festival Lomba Seni Siswa Nasional ya itu. Nah, di situ kami selalu meraih bisa dikatakan dari 12 cabang seni rata-rata kami 10 juara 1. Jadi dari situ kalau anak tuh ternyata sudah tahu prestasinya nampun bahasa Bang tadi ya. Nah, mereka juga akan seperti apa sih kriya Pak yang juara kemarin, akhirnya ada dokumentasinya dan sebagainya. Salah satunya seperti itu Bang. Nah, mereka kemudian saya terapkan juga waktu diproses di dalam kelas Bang, di kegiatan belajar mengajarnya dengan sebuah bentuk tayangan video bahwa ini loh pengrajin ini sukses dan dia bahkan melebihi dari yang kalian idamkan. Bahkan mereka kadang kan dulu selalu berpikir bahwa PNS bisa nyaman dan sebagainya. Sekarang saya ubah mindset mereka supaya kalau ngomong sukses ya justru kebalik, kalau PNS sudah ditakar bisa jadi pengusaha. Salah satunya itu Bang. Ananda David, tertarik nggak untuk Anda mengembangkan kemampuan Anda dengan serius berkarya ini? Kalau David sendiri itu sangat tertarik karena apa? Ya karena karya ini sudah terbatas gitu untuk anak mudanya, untuk khususnya di Bangka Belitung ini karena anak muda sekarang itu lebih ingin yang simple, lebih ingin yang instan daripada yang berproses. Terus punya nilai budaya, jadi mereka juga lebih kayak apa ya? Bisa dibilang westernisasi juga. Jadi mereka ingin yang simple dan instan gitu. Jadi untuk kriya ini dianggap oleh anak muda terlalu ribet untuk dilakukan, untuk dibuat. Jadi mereka lebih memilih yang instan-instan aja. Gitu. Kalau David sendiri gimana? Memandang ini ribet juga nggak? Enggak, karena ya? David udah pernah ngelihat dari proses awal sampai jadinya. Jadi untuk proses pembuatan suatu kerajinan kriya ini
Itu cuman perlu niat yang Iya. kita mau bikin apa dan nanti hasilnya itu untuk apa. Asa kawa ge paca. Ya, asa kawa ge paca kalau kata orang Bangka. Tuh, oke, baik. Sobat budaya dan juga pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, kita akan berbincang lebih jauh lagi. Tentunya kita akan bahas lagi tentang kriya-kriya yang ada di sekitar kita saat ini. Dan namun Anda jangan kemana-mana dulu, tetap di obrolan budaya bersama RRI Sungai Liat. Kami akan kembali sesaat lagi. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, bermacam ragam produk kriya di Bangka Belitung ini. Ya, salah satunya yang kita lihat tadi beberapa ini ada juga, dan yang khas ini ada Krito Surong, juga Tudung Saji, dan ini menarik nanti kita bahas. Dan yang pasti juga ini ya, Sungkok Resam. Nah ini khas banget nih, saya coba pakai. Tuh saya tambah ganteng. Baik, nah pemirsa juga sobat budaya dimanapun berada. Lalu bagaimana sebenarnya keberadaan seni kriya yang luar biasa di Bangka Belitung ini di tengah pelakunya? Ya tadi juga sempat sudah disinggung bagaimana suka dukanya menjadi seniman kriya begitu, dan saya akan lebih mendalami lagi ke Mas Untung. Mas Untung, bisa disampaikan lagi Mas kesempatan nih untuk seniman-seniman kriya seperti Mas Untung berbicara di daerah sendiri aja dulu begitu, terkait dengan event-event, momen-momen itu banyak nggak sih Mas frekuensinya, misalkan seperti pameran dan lain sebagainya, itu pernah nggak dirangkul oleh pemerintah atau seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Sebenarnya karena saya sendiri terlibat di bagian Dewan Kesenian Bangka, yang jelas di situ memang mengurusi atau mengkoordinir khususnya yang di bidang seni. Alhamdulillah kami sebenarnya mungkin karena kemarin faktor pandemi aja Bang. Jadi kalau bentuk untuk pameran memang kami sudah niat ke depan untuk minimal nanti mungkin di sudut-sudut kota bentuknya bisa, kemarin ada paksi ya Bang ya itu, ataupun nanti kadang bisa untuk bimbingan anak mengenalkan bahwa pertama ya kita berani berkorban dulu dengan bentuk mungkin gratis, cara membuat simpel-simpel seperti yang ada di depan nih Bang. Ada kerajinan menyablon ini sebenarnya modalnya cukup kertas dengan printing saja. Itu ya, tulisannya RRI di sini juga RRI itu. Anda bisa terpikirkan itu bagaimana? Apa Anda saat ingat saya begitu kan? Itu bisa diceritakan begitu. Iya, yang jelas karena memang kemarin ini juga tanpa direkayasa ya pemirsa ya, tanpa direkayasa, ternyata pas datang tadi, oh loh ini RRI, saya surprise juga, ini ceritain dong Mas gitu. Nah, pas itu memang barengan Bang, ada event ya Bang ya. Event yang memang pameran RRI, makanya kemudian kami ikut terlibat di situ, kemudian mewakili, mau nggak mau saya waktu itu bukan mewakili Dewan Keseniannya karena memang tarafnya untuk pelajar senusantara ya waktu itu nasional ya. Nah kami kemudian terlibat dengan RRI ini juga, dan di situ kami menampilkan benda-benda yang mungkin dengan logo emblemnya RRI, salah satunya mengangkat tema ya Tudung Saji, kemudian dengan sablon bajunya. Tapi di samping itu Bang sebenarnya bentuknya ini cukup mungkin lebih enak dilihat, tapi sebenarnya prosesnya sangat gampang karena semuanya ini cukup
bisa dikatakan tidak realis untuk yang lukisnya. Jadi anak yang baru belajar mungkin ya setengah jam mungkin mereka bisa bagaimana sih setengah jam. Ya insya Allah untuk bentuk konsep awalnya, mewarna itu seperti ini, melukis seperti ini. Karena kebanyakan mereka banyak yang salah Bang. Jadi kita agak melenceng dikit dari kerajinan yang bentuknya mungkin benda-benda kayu ataupun kulit, keramik, logam tekstil, tapi kan lukis dulu Bang. Karena mereka sampai saat ini banyak kedoktrin bahwa menggambar sama melukis itu dianggap sama Bang. Padahal pada dasarnya itu beda. Beda ya. Nah kalau melukis itu lebih tepatnya ke imajinasi Bang, jadi dengan alirannya masing-masing atau menuangkan ekspresi. Kalau menggambar itu biasanya menirukan. Nah konsep ini yang kadang anak sampai saat ini tidak paham. Nah, makanya saya buat dengan yang kemarin pameran ini sebenarnya konsep-konsep yang cukup mudah Bang. Maksudnya ini loh melukis, ini bisa dikatakan melukis kalau dia tidak hanya meniru kayak itu, jadi berimajinasi kayak itu. Ya. Dan ini informasinya juga pemirsa juga sobat budaya, ini terbuat dari daun pandan ya. Daun pandan, dan ini khas Bangka Belitung juga, tudung saji. Jadi tudung saji ini yang dikreativitaskan oleh Mas Untung dan anak-anak didiknya. Kalau aslinya ini warna merah, kuning, hijau begitu ya. Ini khas dari Bangka Belitung, ini luar biasa. Nah, saya pengen juga nanya ke Ananda Muhammad David. Kalau David sendiri pertama belajar kriya ini gimana rasanya? Bisa tertarik? Aku mau ikut nih, belajar ada Pak Untung nih. Itu untuk David sendiri, untuk belajar kriya itu awalnya ya dari bengkel Pak Untung memang. Dari bengkel gitu ya? Seni Pak Untung. Setelah karena masuk ke sekolah ketemu Pak Untung, ya belajar begitu terus? Awalnya David kira di SMA tuh cuman belajar mata pelajaran umum aja, nggak ada yang seni-seni kayak gini. Karena kan kalau yang seni-seni biasa nih ke SMK gitu, lebih ke kejuruan. Jadi ternyata sekali David lihat di bengkel seni itu perlengkapan untuk part-partnya itu lengkap. Jadi dimulai dari ya kata Untung tadi mesin las, gerinda, alat pemotong-pemotong, mulai dari cat, kuas, pokok alat-alat pewarna, batik. Jadi itu semuanya lengkap dan jadi David rasa untuk di sekolah sendiri itu difasilitasi. Jadi ya siswa tinggal untuk mencoba cocok atau enggak, minat atau tidak. Nah jadi karena David itu pernah mencoba dan David rasa itu wah seru nih dan cocok. Jadi David ya mulai membuat karya, mulai membantu-bantu teman-teman yang juga membuat karya. Jadi gitu Bang. Sudah berapa banyak ya ilmu yang David serap lah dari Pak Untung sendiri kalau seni kriya ini? Kalau seni kriya ini tidak terlepas dari ilmu pertama itu yang pasti perencanaan Bang. Perencanaan ya. Jadi memang semua itu butuh direncanakan memang ya. Iya jadi Pak Untung tuh harus bilang perencanaan itu dilakukanlah dengan sebaik-baiknya dengan konsep yang jelas. Kalau bisa ditulis, jadi orang itu tahu apa yang nantinya dibuat. Karena kalau kriya ini nggak bisa dibuat langsung. Oh aku mau bentuknya tudung saji, terus langsung dibikin, itu nggak bisa Bang. Jadi dia harus ada tahapan mulai dari perencanaan, sketsanya, dan itu semua harus jelas. Nah itu salah satu ilmu dasar tapi sangat penting yang diajarkan dari Pak Untung sendiri. Mas Untung, banyak nggak sih anak-anak seperti David ini? Saya khawatirnya hanya David seorang diri yang begini. Gimana Mas? Sampaikan Mas. Baik, terima kasih. Kembali ke topik yang utama tadi tentang bengkel seni saya Bang ya. Jadi memang kami punya bengkel seni ini rasa SMK Bang, kejuruan. Kalau di Jogja kami punya sekolah, saya pun alumni SMIK Bang, jadi sekolah menengah industri kerajinan. Kalau di Bangka kan nggak ada. Nah di situ Bang, karena saya harus bisa dikatakan menampung bakat minat anak-anak yang banyak, makanya bengkel seni ini saya buat umum, tapi di situ nanti ada pemecahan lagi. Makanya tadi ada saya sebutkan seruker, seni rupa kerajinan. Jadi di situ seni rupa yang berbau dengan baik itu fotografi, baik itu lukisnya, baik itu film pun nanti masuk Bang ke situ Bang, ada film pendek dan sebagainya. Kemudian ada kernya ini kerajinan. Nah kerajinan ini kalau ngomong kerajinan banyak Bang, karena kita membahas ada 5 kan, kerajinan kayu, kulit, keramik, logam, tekstil. Nah itu alatnya ada semua, itu baru serukernya Bang. Nah, nanti ada di
posmik lagi bang, ada lukisnya, jadi seni rupa yang berbentuk lukis. Nah kemudian poster yang biasa ya memang ada pesanan dan sebagainya, poster mereka sering dilombakan juga bang. Kemudian komik, nah komik kita untuk yang bidang seni rupa alhamdulillah juara nasional itu sudah 2 kali bang. Untuk ya jadi bukan necek lagi maksudnya nasional, ini komik 2015 kita juara 1 nasional. Kemudian kemarin poster belum lama 2022 ini kemarin juara 1 itu pelaksanaan di Madura. Jadi kemarin memang juga panen prestasi bang. Jadi kepala sekolah baru mereka agak kaget juga dalam 3 bulan kami menelurkan 6 juara. 6 juara. 6 gitu juara. Ya. Oke, luar biasa. Kalau kalau yang Kria ini anak-anaknya sendiri, ketertarikan anak-anak itu seperti halnya David begitu. Banyak nggak sih, Mas? Banyak bang. Sebenarnya pertama mereka seperti yang si David tadi bilang, memang saya pengen pertama kalau mau bisa itu bukan karena mau belajarnya tapi suka dulu bang. Tapi kan ini kan karena berangkat dari sekolah begitu. Nah, susahnya di situ bang. Ada juga mereka mungkin anak sekolah ini berpikir saya takut itu sama Pak Untung. Tanda kutip ada pemaksaan. Saya harus ikut begitu. Kalau enggak saya nggak dapat nilai nanti. Nah ini maksud saya lebih ke situ Mas. Kalau Mas Untung sendiri melihat gimana? Enggak bang, alhamdulillah seperti ini. Mereka untuk seni kita memang seniman ya bang, bukan senang nipu teman tapi memang seniman di sini konsepnya intinya kebebasan mereka berekspresi. Bisa ditanya Pak, Bang maaf, yang si David ini aja itu ada tugas akhir itu saya harus mengakomodasi untuk peminatan mereka bang. Jadi kalau mungkin saya memaksa, saya ini basicnya seni rupa kerajinan mungkin tugas akhirnya harus itu kan, tapi ternyata saya nggak seperti itu. Nah bakat seni apapun yang merasa kalian bisa untuk ahlikan atau minati ya sudah tampilkan, mau nari, mau nyanyi, mau musik dan sebagainya. Nah disitulah. Nah untuk menjaring pertanyaan abang tadi yang misalnya bagaimana cara mereka merekrut, sebenarnya dimulai dari kelas 1. Jadi kalau kelas 1 itu mereka ada tahapannya, misalnya yang paling sering itu adalah tentang bermain warna dulu bang. Karena di situ biasanya saya kasih dengan gratis semua bang untuk praktek seperti anak tadi bilang atau siswa si David ini. Jadi mereka menjaringnya, oh sudah kelihatan bang kita bermain warna. Anak tuh kalau suka warna, bisa memadukan warna, pasti minimal dia pasti ada jiwa seninya. Nah seperti itu. Baru nanti tapi kami memilah-milah. Tapi ada ya bakat-bakat besar di antara siswa itu. Iya bang, kalau bakat bawaan banyak bang, bahkan mungkin ya kalau boleh sombong, ini anak ini banyak pesanan. Sombong aja, saya biasa saya. Anak kami ini bang ada pesanan, bahkan kemarin Erick Thohir ya bang datang ke sekolah, sayangnya ya. Erick Thohir. Ya Erick Thohir Menteri BUMN itu sayangnya teman saya juga. Halo Pak. Tapi ada dokumentasinya nanti, itu diwakilkan saja, tapi mereka sampai memberi beasiswa si Gading ya. Si Gading ada itu yang dapat beasiswa. Beasiswa dari Menteri BUMN ya, tepatnya. BUMN, ya. Nah, itu gara-gara dia melukis tamu itu, Bang. Ada sekitar 17-an. Nah, itu juga saya ngonsep memang karena memang saya memfasilitasi kalau bisa ya anak kita ini, kalau gurunya belakangan kan urusan yang penting anaknya. Nah, itu melukis 17 wajah sketsa hanya dalam waktu mungkin kisaran 1,5 jam, Bang. Jadi rata-rata mungkin ya 15-an menit untuk nyampe bahkan mungkin ya. Nah itu sampai segitu bang, cepatnya luar biasa. Nah itu akhirnya dapat apresiasi. Dari situlah bang kemarin ada pesanan lagi dari PT Timah dan itu ngalir terus. Nah, tentunya seperti bawaan. Nah ini kan kita kan di Bangka Belitung, kembali ke topik kita seni kriya, tekriya lagi ade ibaratnya kan, untung aja masih ada Mas Untung begitu kan. Nah ini secara umum kalau Mas Untung lihat nih sebagai seniman, sebagai pelaku seni, anggota Dewan Kesenian, melihat perkembangan kriya secara umum di Bangka Belitung ini, apa yang bisa Mas Untung sampaikan? Mulai merangsek naik untuk meminati gara-gara mereka banyak melihatnya bang, karena memang alhamdulillah kita sering mulai nampak ya bang, seperti Dewan Kesenian sendiri kemarin bahkan ada pameran juga, baik itu RRI juga ada, kemudian di LPMP difasilitasi, kemudian budaya-budaya daerah seperti lomba-lomba yang mungkin bentuknya seperti apa bang, yang di Bangka Selatan itu juga ini kan menampilkan mural, menampilkan produk karya dan sebagainya. Akhirnya mereka apa ya bang ya, mungkin mulai terdoktrin lah untuk ternyata benar menghasilkan. Nah jadi bisa dikatakan kalau bakat minat itu sebenarnya mungkin karena memang butuh
butuh juga mereka karena mereka bingung Bang, buat ini kemudian mau dijual kemana, buat ini untuk apa. Jadi sekarang sudah banyak bentuk-bentuk untuk ajang berkreasi dan untuk memamerkannya. Karena minimal mereka butuh tempat atau ruang untuk berekspresi karya seni ya. Dari situlah mungkin ya nantinya ke depan mungkin saya bisa jamin kalau memang ada sampai outputnya, saya jamin anak-anak pun tidak akan mengecewakan untuk minimal dari bimbingan yang SMA 1 Pemali bisa direkrut atau diajak ke Dewan Kesenian Bangka untuk kerjasama seperti itu Bang. Kalau David sendiri melihat, David pengen nggak menekuni ini sampai nanti ke jenjang kuliah, mungkin ada nggak sih kepikiran ke sana? Kalau David sendiri itu mungkin bukan menekunin ya, tapi jadi kayak ilmu soft skill yang David punya. Jadi kalau David sendiri itu untuk di bidang kriya mungkin David paham ilmunya sedikit-sedikit, tapi mungkin untuk di kuliahnya nanti David jurusannya agak bertolak ke belakang dengan kriya ini. Oke, siap. Ya nggak apa-apa ya. Saya ngetes aja gitu. Oke, baik. Pemirsa juga Sobat Budaya dimanapun berada, kita break sejenak. Dan tentunya saya akan kembali lagi bersama Mas Untung juga bersama Ananda David. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Net. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline, tonton yang Anda dengar. Baik pemirsa juga Sobat Budaya dimanapun berada, kembali lagi kita di obrolan budaya Agi Keko Wanda Sona Alham. Oke, ku dak sendiri nih ade Mas Untung lagi nganti nemenin, begitu juga ada Ananda David. Oke, kita tadi sudah banyak berbincang juga bagaimana minat generasi muda. David sudah mengatakan juga, saya nanti kuliahnya kayaknya kuliah lain aja deh, nggak mau jadi saingan bapaknya gitu ya, nggak mau jadi saingan pak gurunya. Tapi saya mau tanya dulu nih ke David. David nanti rencananya kuliah apa? Jurusannya? Ya, iya dong jurusannya. Jurusannya rencananya di perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota. Tapi kriya butuh perencanaan kan? Iya benar, masih ada lah perencanaan. Berarti udah ada memang rencana begitu ya? Misalnya sambilan begitu untuk merencanakan. Palingan sambilan untuk mendidik anak-anak yang masih jadi siswa atau jadi pelajar di SMP dan di SMA. Tapi kayaknya berat kalau jadi mahasiswa sambil buka bengkel seni kayak Pak Untung atau bikin sanggar kerajinan gitu. Agak berat mungkin kayak untuk mahasiswa kayak calon mahasiswa. Tapi kan mungkin paling enggak ini ya bisa memanfaatkan sekitar begitu, karena sampah-sampah juga sebenarnya bisa dimanfaatkan ya untuk kriya ya. Daur ulang ya. Udah pernah buat itu? Pernah sih. Buat apa ya? Buat yang kayak tas tuh. Tas yang dari bungkus kopi. Oh iya, bungkus kopi gitu ya. Dijalin-jalin jadi tas. Oke. Ya, itu gimana sih kamu memandangnya? Wah, ini ilmu berharga banget. Berpikir seperti itu nggak sih, dapat ilmu itu? Ya, karena nggak semua orang, nggak semua pelajar itu punya ilmu yang kayak gitu. Jadi ilmu itu hanya kita tahu jika kita coba. Jadi bukan dari kita belajar kayak baca buku gitu tanpa kita praktekin. Nah itu mungkin cuman masuk
masuk otak, tapi kalau nggak dilakuin kan sama aja nggak. Nah, Iya. kalau di sini Action ya. karena ada bengkel Pak Untung, jadi bisa bekerjanya di bengkel itu dan dapat ilmu yang lebih banyak dari pengalaman karena udah nyoba. Oke, Mas Untung, ini semangat anak didik Anda ini luar biasa ini. Tapi mudah-mudahan saya berharap tidak hanya David, ada juga Dafud mungkin ya, yang lain-lainnya juga. Saya yakin ada begitu, Mas Untung. Kalau Mas Untung melihat semangat mereka seperti ini, sebenarnya apa nih Mas yang mungkin menurut pemikiran Mas Untung yang perlu kita lakukan untuk demi perkembangan seni kriya ini di Bangka Belitung khususnya? Apa yang mesti mungkin senimannya atau pelaku seninya atau juga pemerintahnya lakukan seperti itu ke depan? Silakan. Baik Bang, terima kasih Bang. Justru itulah Bang yang merupakan atau ya tantangan terberat saya, karena saya ini pendidik terbatas waktunya tadi, makanya saya pengen salah satu gabung di organisasi Dewan Kesenian ini Bang, tepatnya di Kabupaten Bangka ini. Nah ini pengen mengajak atau kalau bisa memfasilitasi mereka-mereka yang generasi muda ini untuk minimal berkarya seninya, minimal ya dikasih tempatnya, maksudnya baik itu bentuknya pameran ataupun bentuknya misalnya ada pasar seni dan sebagainya. Nah dari situ mungkin ya salah satunya bentuk seperti itu mereka akan mencoba, karena memang seni ini bukan lagi yang bisa dikatakan jadul atau ketinggalan zaman, bahkan memang kalau orang seni ya malah lebih keren bagi saya, karena memang orang-orang seni ini biasanya nggak apa ya, bukan penampilannya yang dinilai tapi luar biasa karyanya. Dengan sebuah gagasannya dia bisa menghasilkan apa yang mereka ingin, bahkan bisa dengan komersilnya bisa ratusan juta atau apa. Nah salah satu yang Abang tanya tadi, pokoknya saya pengen menggait lah atau ada manfaat saya di dalam Dewan Kesenian ini Bang, untuk anak-anak didik saya khususnya dari mereka-mereka, supaya mereka nanti bisa tetap eksis untuk berkarya seni. Minimal kalau mereka, saya juga tidak memaksa Bang, kalau memang bakat seninya atau memang bakatnya untuk seni itu ditunda atau memang ini, yang minimal jangan sampai hilang, karena mereka kuliah mungkin tuntutan zaman, mereka punya option masing-masing untuk ya saya di tata kota. Cuman mau nggak mau seperti Abang bilang tadi, perencanaan harus ada. Minimal kalau nanti ngomong tata kota ya buatkan tempat kami untuk berkreasi seni atau berkarya seni seperti itu. Tolong ya, Bang. Tolong diingat itu. Tolong diingat. Siap. Pesan bapakmu itu loh. Oke, Mas Untung, kalau dari sisi finansial yang didapat, yang paling terbesar Mas Untung rasakan itu apa dari selama Mas Untung menjadi pelaku kriya ini? Iya Bang, paling tidak bisa dipungkiri itu memang sebenarnya bukan di bentuk kerajinan yang bentuknya kayu, kulit, logam, keramik, tapi di visual 2 dimensi seperti lukis Bang. Lukis. Nah, cuman memang karena Abang tadi nanyanya di sini ya, memang lebih cenderung ke lukis Bang. Kalau di sini masih mudah untuk dijual itu bentuk lukis dan masih banyak diminati. Kemarin anak nih mereka ikut lomba juga, itu 15 juta Bang untuk hadiahnya di lomba mereka. Ya. Kalau orang beli gitu. Orang beli rata-rata mereka kalau memang realis benar Bang, itu konsepnya ukuran 40 kali 60 ya Bang ya, rata-rata seukuran yang dijual itu bisa nyampe jutaan juga Bang, tapi rata-rata kalau di jutaan di sini masih belum bisa berkembang, rata-rata yang 600.000, 400 sampai 600 lah Bang. Itu untuk yang belum realis benar, tapi sudah layak untuk memang dipajang misalnya atau sebagai banyak dokumentasi. Banyak sih yang peminatnya yang beli? Alhamdulillah banyak. Kemarin seperti yang tadi mungkin saya singgung, dari pihak Dinas Pendidikan pun setiap ada itu kan pesan, kemudian tambah lagi sampai sudah acara kelar masih mengalir dengan bentuk permintaan via medsos juga untuk dikirim gambarnya. Ini juga proses Bang. Nah, tapi kalau untuk yang kriya Bang, maksud saya untuk yang bentuk kerajinan tangan seperti ini memang masih susah, karena memang kebentur biasanya mereka hanya sebagai pajangan Bang, hiasan yang jadi tuntutannya sih kemarin saya pengen membuat mereka sebuah kerajinan tapi ada multifungsi atau bisa diterapkan atau ada fungsi gunanya. Nah di situ mungkin warga-warga sini pun bisa memanfaatkannya kan. Kalau seperti ini kan rata-rata ini hanya sebuah hiasan seperti itu Bang. Jadi mungkin masih kurang. Oke, baik. Mas Untung, kita sudah di penghujung
acara di kesempatan kali ini. Tadinya saya sedih sebenarnya untuk berpisah, tapi yang membuat hati saya bahagia, saya dapat oleh-oleh. Ikhlas itu Bang. Kalau Ikhlas, itu iya. bisa Ini banyak akan buat jadi cepat. pajangan di rumah saya, sama yang di atas ini ya. Itu lebih ikhlas kali Bang. Kupiah sama. Mas Untung, terakhir, apa menjadi pesan Anda ke generasi muda, juga harapan Anda ke pemerintah lah, karena memang sangat kita sadari membangun seni ini nggak bisa kita sendiri begitu, apalagi kita mengangkat yang namanya budaya tradisi seperti ini. Ini kaitannya dengan pembangunan pariwisata juga. Orang datang ke Bangka pariwisata butuh souvenir. Nah, itu kalau nggak ada Mas Untung, ya gimana ceritanya? Saya nggak bisa buat ini gitu. Nah, orang-orang seperti Mas Untung yang bisa membuat ini. Apa Mas? Silakan yang ingin Anda Baik, sampaikan. terima kasih. Sebenarnya harapannya tidak muluk-muluk, cuman memang kembali ke sebuah ya mungkin yang pihak berwajib atau berwenang di bidang sana Bang. Jadi bagaimana anak muda mau berkarya Bang kalau tempatnya tidak ada? Bagaimana anak muda mau ibarat kata berkreasi kalau mereka tidak difasilitasi? Nah, permasalahannya adalah itu Bang yang paling saya beratkan. Jadi sampai kapanpun Bang kalau kita hanya berucap tapi tidak ada tindakan, kemudian tidak ada memfasilitasinya, saya rasa berat. Nah, ada cerita mungkin yang nanti memaksa mereka, kalau mereka tidak ya ibarat kata kalah bersaing mungkin akan tersingkir. Nah, salah satunya mungkin ada isu belum lama ini presiden kita ngomong ya, itu timah ini katanya mau dihentikan ya. Mungkin salah satunya nanti akan bangkit dengan bentuk-bentuk kreasi-kreasi seperti ini. Kemudian ini ya. Pasti saya hanya apa ya Bang ya, berpikir bahwa Bangka ini nanti hanya akan bisa berjalan dengan misalnya di pertanian, perkebunan atau bentuk paling pariwisatanya. Nah, beruntung kalau pariwisata jalan, insya Allah benda-benda kerajinan, karya-karya kerajinan ini mungkin nanti ada tempat untuk ajang pentas untuk dipentaskan atau dijual atau bisa dikatakan untuk dikenalkan ke masyarakat. Mungkin memang harus berperan pentingnya ke pihak yang berwenang dulu. Ya. Oke, Itu, baik. Bang. Ya. Untuk Ananda Muhammad David, David mungkin ingin menyampaikan ke teman-temannya, ke teman-teman sebayanya, apa yang mungkin ingin disampaikan berkaitan dengan pendalaman seni kriya deh, kecintaan anak muda nih, silakan. Oke, untuk teman-teman pelajar yang ada di rumah atau pemirsa RRI Net, khususnya bagi pelajar. Nah, jadi dari David sendiri itu, marilah kita bersama-sama untuk kembali menimbulkan kembali menggelorakan untuk seni kriya ini. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa untuk berkriya, tapi semua orang bisa jika ingin mencoba. Nah, jadi oleh karena itu marilah dengan adanya seni kriya ini, mari kita lewat seni kriya menunjukkan budaya-budaya daerah asal kita. Nah, seperti mulai dari makanannya, mungkin dari ikon-ikon daerahnya, dari apapun objek pariwisata yang ada di daerahnya. Nah, itu bisa kita wujudkan dan kita perkenalkan kepada dunia melalui sebuah karya kriya. Gitu. Oke, jadi nanti yang karya kriya ini yang paling mudah kretek, gitu ya. Buntut bulat aja, kertas kretek ya, gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Untung. Sama-sama Bang. Juga David, terima kasih atas waktunya di kesempatan kali ini. David terus semangat dan sukses untuk pelajarannya juga. Amin. Ya, juga Mas Untung selamat berkarya. Amin. Siap. Jangan pernah jerah. Siap. Karena saya yakin untung itu pasti selalu ada di diri Anda. Tekria ya Bang. Masih ada untung ini. Tekria masih ada saya kan. Tekria ada Mas Untung gitu ya. Oke, baik, Sobat Budaya pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita akhiri untuk obrolan budaya edisi hari ini. Yang pasti juga apapun itu, khususnya seni kriya di Bangka Belitung, ya memang
belum sefamiliar seni-seni lainnya, tetapi yakinlah bahwa segala sesuatu itu kalau kita tekuni dan kita lakukan secara bersama, kita akan kuat membangunnya, kita akan kuat mempertahankan ikon-ikon budaya kita melalui karya-karya kriya ini. Terima kasih kebersamaan Anda, saya Wanda Sonalham dan juga seluruh rekan-rekan yang bertugas di kesempatan hari ini. Mengucapkan terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.